Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa di doa pagi online CKI Pondok Daud. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Bapa kita adalah Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Pagi hari ini kami menikmati hadirat menghampiri tahta kudus-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sejati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Amin. Haleluya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sejati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Dengan penuh iman katakan, Kau Bapa yang setia, tak pernah sejati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu,
Terima kasih Tuhan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Allah termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Benar Tuhan, kasih-Mu terindah buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Allah yang dahsyat dan ajaib. Bapa yang baik Engkau Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini buat kasih setia-Mu, buat damai sejahtera yang turun atas hidup kami, buat sukacita yang melimpah buat hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan berfirman-Lah, memberkati hamba-Mu, kiranya hal-hal yang ajaib, yang dahsyat boleh kami terima pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan kita lagi di dalam doa pagi hari ini. Gereja masih memiliki tema yang sama 1 bulan ini tentang kesetiaan. Bagaimana kita bisa hidup terus dalam kehidupan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati kesetiaan Tuhan juga terhadap kehidupan kita. Terkadang ketika kita mengalami berbagai masalah, terkadang ketika kita mengalami yang namanya pergumulan, kita mempertanyakan kesetiaan Tuhan sampai mana terhadap kehidupan kita. Apakah Tuhan masih setia sama kita? Ataukah sebaliknya, sudahkah kita mengalami kesetiaan Tuhan? Sudahkah kita setia terhadap Tuhan? Sudahkah kesetiaan kita kepada Tuhan itu teruji dalam kehidupan kita? Bagaimana kesetiaan kita tetap teruji? Bagaimana kita bisa dikatakan tetap setia ketika kita menghadapi masalah demi masalah, tetapi kita lebih banyak mengandalkan dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita. Bapak Ibu Saudara, bila pagi hari ini kita bersama-sama belajar bagaimana kita memelihara hidup kita ini, memiliki kesetiaan terus kepada Tuhan dengan kondisi apapun, dengan kondisi kita yang mungkin di dalam masalah pergumulan hidup, yang mungkin sampai hari ini, sampai detik ini kita belum menerima jawaban, kita belum punya solusi. Tetapi di balik semuanya itu, percayalah, ketika engkau setia kepada Tuhan, maka kesetiaan Tuhan itu akan teruji dengan luar biasa, Bapak Saudara. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang membuat kita tetap bisa setia kepada Tuhan? Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 3 sampai yang 4, firman Tuhan berkata seperti ini, Bapak Saudara. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Sekali lagi Bapak Saudara, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada hatimu. Mengajarkan bahwa kesetiaan harus menjadi bagian dari hidup kita. Kalau kita melihat firman Tuhan, di situ dikatakan jangan kira kasih dan setia meninggalkan engkau. Jadi Bapak Saudara, kasih mengajarkan bahwa kita kesetiaan harus menjadi bagian dari hidup kita. Kesetiaan harus menjadi bagian dalam diri kita. Kalau engkau sedang dipercayakan oleh sesuatu hal, mungkin proyek di dalam pekerjaan, lakukanlah dengan kesetiaan. Mungkin engkau sedang mengalami dipercayakan proyek-proyek yang kecil, tetapi ketika engkau setia mengerjakannya, Tuhan pasti akan memberikan proyek yang besar. Apalagi dengan pelayanan kita, ketika engkau dipercayakan sebagai mungkin hanya worship leader, kau bahkan hanya di bagian pendoa, kau berkata
aku hanya pendoa ya Tuhan? Kenapa pelayananku hanya seorang asir ya Tuhan? Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Engkau setia, kesetiaanmu terhadap melayani Tuhan, ketika Tuhan melihat hatimu sungguh-sungguh, kesetiaanmu telah teruji, maka Tuhan akan menaikkan hidupmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi seseorang yang luar biasa, Bapak Saudara. Kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan. Bapak Saudara, kalau berkaca dari kesetiaan, saya hanya seorang guru sekolah minggu ketika saya belajar melayani Tuhan. Saya hanya bermain gitar di dalam sekolah minggu. Saya bukan seorang pengkhotbah seperti saat ini, tetapi hanya melayani sekolah minggu. Tetapi saya belajar setia. Saya melayani Tuhan setiap hari. Ketika pertobatan terjadi, saya setia. Sekalipun hanya guru sekolah minggu, hanya bagian main musik, Bapak Saudara, saya tidak pernah protes sama Tuhan. Tetapi saya menjalani dengan kesetiaan saya kepada Tuhan. Karena bagi saya, pelayanan bukanlah suatu beban, tetapi suatu kehormatan bagaimana kita bisa melayani Raja di atas segala Raja. Kalau kita melihat konteks dari kesetiaan kita kepada Tuhan, maka setiap pelayanan kita pasti menghasilkan buah, Bapak Saudara. Tuhan melihat kesetiaan hati kita sampai mana kita melayani Tuhan. Ketika saya berani bersetia sama Tuhan, ketika saya berani setia terus berjalan dengan Tuhan, dengan kondisi apapun. Kalau saya melihat dulu naik sepeda pun saya lakukan karena kesetiaan saya sama Tuhan. Sehingga Tuhan angkat hidup saya sampai hari ini. Boleh melayani dalam firman Tuhan, boleh melayani di anak-anak muda, bahkan boleh melayani musik di ibadah raya, Bapak Saudara. Itu semua anugerah daripada Tuhan. Itu semua karena setia kepada Tuhan. Sama dengan kehidupan di dalam pekerjaan saya. Kalau saya melihat 2007 yang lampau, saya hanya seorang cleaning service, Bapak Saudara. Tidak lebih dari itu. Tetapi ketika kita setia sama Tuhan, kita setia dengan pekerjaan kita, melakukan tanpa gerusulo, kita benar-benar dengan setia, dengan sepenuh hati, maka semakin hari Tuhan akan menaikkan hidup kita. Tuhan akan melihat, oh ini benar-benar anakku yang setia, yang selalu bekerja dengan sukacita. Nah, Bapak Saudara, di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13, 2 Timotius 2 pasal yang ke-13, firman Tuhan berkata seperti ini: jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Saudara, begitu kasih setia Tuhan yang luar biasa. Ketika engkau tidak setia kepada Tuhan, ternyata Tuhan tetap setia kepada kita. Ketika engkau melakukan hal yang tidak benar, ternyata Tuhan masih setia. Bagaimana kesetiaan Tuhan luar biasa, Bapak Saudara. Meski manusia sering melalaikan kepada Tuhan, sering menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia menunggu engkau berbalik kepada Dia, menunggu engkau bertobat dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita dan pelanggaran kita. Ayo Bapak Saudara, kita bangun hidup kita sama-sama. Kita terus mendekat kepada Tuhan, kita terus setia kepada Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana kisah Stefanus, kita tahu bagaimana pelayanan Stefanus yang luar biasa. Bahkan dia harus mengalami kematian. Dia melayani tidak dengan sembarangan, tetapi dengan kesetiaan hatinya. Bahkan Stefanus harus mengalami kematian yang mengerikan. Dia harus dirajam batu. Bagaimana dia luar biasa kesetiaan Tuhan terhadap Stefanus. Dia menyertai Stefanus sepanjang kehidupannya selama melayani Tuhan. Karena Tuhan tahu kesetiaan Stefanus sampai akhir hidupnya. Bahkan di akhir hidupnya sebelum dia meninggal, Stefanus masih berbaik hati. Dia masih mendoakan orang-orang yang merajamnya, Bapak Saudara. Orang-orang yang menganiayanya, dia berdoa. Ketika dia menyerahkan hidupnya, Stefanus percaya bahwa Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan dia. Ketika Stefanus setia kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan setia kepada Stefanus. Luar biasanya, dia berdoa buat setiap orang yang menganiayanya. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul yang pasal ke-7, ayat yang ke-5, 9 sampai 60, Bapak Saudara. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-59 sampai 60.
Firman Tuhan berkata seperti ini. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa itu kepada mereka. Dan dengan perkara itu meninggallah dia. Nah Bapak Saudara, bisakah kita melakukan hal seperti itu? Setia sampai akhir hidup kita. Setia sampai kita pulang ke rumah Bapa. Ayo kita bangun dalam kondisi apapun. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tetaplah setia kepadanya. Ketika engkau mengalami pergumulan yang mungkin tidak ada jalan keluarnya, ketika engkau benar-benar setia sama Tuhan, Tuhan akan membukakan pintu-pintu pergumulan dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Jadi biarlah pagi hari ini kita sama-sama belajar seperti Stefanus yang setia sampai akhir hidupnya. Kita belajar seperti Stefanus yang selalu mendoakan orang-orang yang selalu menganiaya kehidupan kita. Percayalah dan yakinlah, ketika engkau setia kepada Tuhan, maka Tuhan jauh lebih setia terhadap kehidupan kita. Tuhan pasti akan bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Nah Bapak Saudara, firman Tuhan pagi hari ini biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita, menguatkan hidup kita, menjadi teladan dalam kehidupan kita, setiap rencana dan kesetiaannya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara.